sosialisasi dari saya sebagai guru penggerak di SD 02 ini. Dan tak lupa pula salawat dari salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala dan ibu semuanya telah berkenan hadir dalam rangka sosialisasi guru penggerak dalam mensosialisasikan apa yang telah saya pelajari selama lebih kurang 2 bulan, yaitu tentang modul 1. Mulai dari modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan sekarang sedang belajar yaitu modul 1.4 budaya positif. Di sini saya mencoba untuk mentransfer apa yang telah saya peroleh selama lebih kurang 2 bulan ini. Semoga kita bisa meningkatkan pendidikan khususnya di sekolah kita di SD 02 dan bisa kita terapkan hendaknya bersama-sama apa yang telah dikasih oleh pemerintah ini. Ini adalah program pendidikan guru penggerak yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi kita ikutnya melalui SIP PKB yang berumur di bawah 50 tahun. Jadi alhamdulillah saya di sini bisa terpilih, bisa lulus menjadi calon guru penggerak angkatan 4 untuk Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kita mulai. Diawali dengan mungkin banyak juga Bapak Ibu bertanya, apa itu guru penggerak? Kenapa harus ada guru penggerak? Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada siswa. Guru penggerak ini sebenarnya programnya sudah bersama dengan program kurikulum 2013, di mana bukan kita saja yang menjadi pusat pendidikan. Kalau dulu kan hanya guru yang menerangkan, guru yang kasih contoh, guru yang membuatkan, lalu anaknya meniru. Kalau sekarang kita kasih kesempatan kepada anak untuk berinovasi, berekspresi, berinteraksi, apa yang dia punya dia keluarkan. Itu diharapkan kepada kita semua untuk bisa menggerakkan anak, bisa menyalurkan bakat-bakatnya di depan, mungkin kita suruh dia ke depan misalkan. Itu salah satu bentuk kemerdekaan dalam belajar. Jadi merdeka belajar itu dalam arti di sekolah guru-guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Jadi kita diharapkan juga aktif dan kreatif dalam membuat media pembelajaran, dalam menguasai dalam proses belajar mengajar. Bisa kita bawa anak itu langsung ke objek yang kita pelajari, dan bisa juga kita membawa anak ke lapangan langsung biar pembelajaran itu secara nyata, holistik. Jadi kita membawa anak itu langsung ke lapangan. Itu tujuan dari pembelajaran program guru penggerak ini. Jadi saya rasa sudah include dan sinkron dengan pembelajaran K13 yang sudah kita jalankan di kurikulum 2013 di sekolah kita. Nah, itu sekilas tentang guru penggerak. Kemudian kita masuk kepada modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Nah, yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei. Nah, jadi itu adalah tanggal lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara yang diselenggarakan untuk Hari Pendidikan Nasional. Nah, tanggapan refleksi kritis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu bisa menjadi acuan dan relevan bagi pembangunan pendidikan nasional saat ini. Walaupun Bapak Ki Hajar yang tidak ada, tapi acuannya bisa kita pakai sampai sekarang. Di mana slogan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberi contoh, Ing Media Mangun Kaso, di
tengah dia memberi semangat, dan Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Nah, sampai sekarang kita pakai lambang dari pendidikan yaitu Tuturi Handayani. Itu adalah gagasan dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Artinya sebagai seorang pendidik kita harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar kepada siswa, baik sikap, perbuatan maupun pola pikir, dan memberi semangat serta membimbing anak siswa demi kemajuan belajar siswa kita. Jadi kita sebagai pendidik memangnya tujuan kita awalnya memang membuat anak didik kita menjadi sikapnya dulu yang utama. Kita mendidiknya dengan sikap yang baik, insya Allah nanti ilmunya akan dia dapat sendiri, pengetahuannya akan dia ikuti dengan sikapnya yang baik tersebut. Jadi sampai sekarang masih kita pakai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Itulah yang dicanangkan oleh pemerintah, itu menggalakkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita bersama-sama hendaknya bisa menerapkan ini untuk memperbaiki sikap anak kita, terutama karakter anak kita perbaiki. Nah, kita lanjut. Di sini azas pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak didik kita. Jadi intisari yang dapat kita ambil tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Proses pendidikan adalah upaya kemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah. Dan dampaknya adalah mencerdaskan kondisi seseorang hingga ia terbebas dari belenggu kebodohan. Jadi kita di sekolah ini membudayakan, artinya jadi seperti kita menggalakkan ini kemarin. Jadi kita harapkan jadi budaya bagi anak, bukan hanya sekedar sekejap saja dia karakternya baik sekarang besok enggak, tapi sudah membudaya dia, mulai dari datang ke sekolah sampai dia pulang ke rumahnya kembali, sudah jadi budaya dia kebiasaan baik tersebut. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa dia ada yang kurang dalam dirinya, ada yang salah dalam dirinya. Itu yang kita harapkan nanti kepada anak kita. Nah, jadi di sini Kak Hadia juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Nah, jadi kodrat alam ini anak kita berbeda, anak gunung dengan anak pasir. Itu kodrat alam yang ada di lingkungannya. Anak gunung mungkin kita menghadapi seperti ini. Kalau kita mengajar di wilayah pantai, anaknya seperti ini. Itu kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Jadi kita tidak menonton apa yang kita mau saja yang kita kerjakan, nggak bisa. Anak itu sekarang itu makanya dikatakan merdeka belajar itu. Jadi kita emang menyesuaikan kondisi. Jadi lembut-lembut, ya, pantai ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi sesuai dengan kodrat yang terjadi pada anak. Dan kodrat zaman ini berubah dari waktu ke waktu. Waktu zaman kita dulu mungkin pensil saja susah, nak bro. Susah kita mendapatkan pensil. Sekarang anak-anak dengan mudah beli pensil tiap sebentar. Dengan HP ini sudah canggih dia bisa. Sedangkan kita aja yang udah besar bertanya sama anak kecil. Itu udah perkembangan dari zaman yang dia dapatkan. Jadi kita sebagai guru jangan ketinggalan dengan anak kita. Kita juga harus menimba ilmu, menggali ilmu, biar kita tidak ketinggalan dari anak kita. Jadi dari perkembangan zaman ini dari waktu ke waktu, jadi kita sebagai guru jangan sampai kita tertinggal oleh anak. Jadi untuk itu kita disuruh juga oleh pemerintah belajar. Nah,
Nah, jadi bila melihat dari kodrat zaman itu, pendidikan global menekan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, contohnya HP ini, komputer, anak sudah bisa. Nah, dengan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dari drama yang dimaksud oleh KD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. KD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan tuntunan zamannya sendiri. Jadi jangan disamakan juga anak zaman kita dulu, kita belajar dulu dengan anak zaman sekarang. Jadi tuntunlah mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu filosofi dari KHD sebagai pembuka. Kemudian sekarang kita masuk kepada modul 1-2 yaitu tentang nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Nah, di sini nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama ada mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada anak. Jadi seorang guru penggerak itu dia mandiri, tak harus disuruh-suruh dulu baru bekerja, tapi dia sendiri dari dalam dirinya. Reflektif, dia sesuaikan dengan keadaan, kemudian dia merefleksi dirinya, apakah bisa dia bertanya kepada senior, kepada kepala sekolah, kepada guru lain, apakah yang dia kerjakan ini sudah bagus atau belum, sesuai atau tidak, jangan sesuai kata artinya saja. Kemudian kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan semua guru, semua yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar. Kemudian berpihak pada murid, itu yang utama, yaitu guru-guru harus berpihak kepada murid. Jangan dia sampai ini tidak boleh, tapi kita hanya sebagai pembimbingnya. Kalau memang dia jalannya salah, kita tunjukkan. Jangan mengatakan dan melarang itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis dari anak kita. Kemudian peran dari guru penggerak itu sendiri juga ada 5. Menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi contoh bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat, kita sebagai guru telah menjadi pemimpin dalam pembelajaran dengan menerapkan nilai mandiri dengan cara mempersiapkan bahan ajar dan menguasai materi ajar dan melakukan pembelajaran dengan prinsip merdeka belajar dengan mengikuti norma-norma yang berlaku. Walaupun anak kita dikatakan merdeka belajar, jangan sampai pula dia tidak sopan sama kita. Kita iringi dia dengan ketentuan dan dari peraturan yang dari sekolah kita. Nah, kemudian kita juga menjadi pendorong kolaborasi antara guru, di mana kita menerapkan nilai kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah, di mana kita sebagai seorang guru tidak terlepas dari pusat pendidikan, yaitu hubungan dengan sekolah, hubungan dengan keluarga, orang tua siswa, dan dengan masyarakat untuk kemajuan anak bangsa. Jadi kita bisa hendaknya berkolaborasi. Mungkin kita tidak semua yang bisa kita lakukan sendiri. Jadi kita bekerja samalah dengan sesama guru supaya dalam mendidik anak bangsa ini kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu menjadi orang yang lebih baik. Nah, dan juga sebagai guru kita juga harus menjadi coach bagi guru lain. Dan kami memaknai nilai yang tidak pernah lepas dari reflektif. Nah, jadi coach ini artinya kalau misalkan teman ada yang bertanya, bisa kita bantu. Ada yang kurang paham, bisa kita mengasih arahan. Dan kita juga tidak boleh terlepas dari sifat reflektif, yaitu harus melihat ke belakang. Apakah yang kita lakukan itu sesuai atau tidak? Jangan kita sendiri yang nilai, coba tanya sama yang lain. Apakah yang kita buat itu betul atau tidak? Sesuai tidak? Jangan kita merasa ambo hebat, ambo itu tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, sebagai guru kami juga menerapkan nilai berpihak kepada anak.
di mana kita harus mendorong terciptanya Merdeka Belajar demi mewujudkan kepemimpinan murid dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Contohnya, ketika dalam proses belajar mengajar kita menyuruh anak ke depan, itu sudah berbentuk berpihak pada anak, sudah menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jangan kita selalu kita yang depan, ibu bisa ini, kita tanyakan kepada mereka, yang kita jelaskan dulu, kita buka dulu wawasannya, kemudian kita tanya apakah mereka tahu apa yang kita maksud, apakah mereka tahu apa bisa enggak mereka mencontohkan ke depan, atau apa yang kita sebutkan tadi bisa enggak mereka mempraktekannya. Itu salah satu bentuk dari nilai berpihak kepada anak. Dan kami sebagai guru penggerak juga dapat menggerakkan komunitas praktisi dengan melakukan pengembangan diri dengan lebih inovatif, menciptakan gagasan-gagasan baru yang akan dituangkan dalam forum-forum atau organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru penggerak ini memang dituntut untuk berinovasi, aktif, kreatif dalam melakukan berbagai hal untuk kemajuan anak kita. Semoga bisa juga ditiru oleh guru-guru lain, itu tujuannya. Sekarang nilai dan peran guru penggerak itu sangatlah berpengaruh terhadap pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, di mana tugas seorang guru bukan hanya mendidik, mengajar dan melatih dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan stimulus kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran, berinteraksi dengan siswa, dan berperan sebagai seorang pemberi jiwa dan pengilhami siswa. Seirama dengan tugas guru, maka seorang guru penggerak harus menjadi teladan serta mampu memotivasi sehingga menguatkan kemampuannya untuk memberdayakan murid. Jadi banyak sekali tugas dari guru penggerak ini. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa dilaksanakan dan juga bisa dapat ditularkan untuk ibu-ibu yang lain. Demi tercapainya pendidikan Indonesia untuk anak bangsa yang emas dan gemilang untuk dicanangkan tahun 2045. Nah, sekarang kita masuk kepada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini sebelum membuat visi, kita disuruh berimajinasi mau jadi apa murid kita. Nah, yang pertama saya mengedepankan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satu imajinasi saya supaya kita lihat sekarang banyak kejadian-kejadian yang janggal, yang di luar dari koridor. Jadi kita mengarahkan murid kita sesuai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya menginginkan juga untuk masa depan murid kita ini menjadi murid yang mandiri, kemudian murid yang kreatif, dan murid yang suka bekerja sama dan menjunjung nilai gotong royong. Dimana gotong royong sekarang sudah hampir punah, nak Bu. Hanya sekarang diupahkan sajalah Bu. Nah, dulu kan kita bersama-sama makanya jadi, bersama-sama makanya bisa dengan gotong royong itu. Kemudian saya juga menginginkan murid itu menjadi pemimpin masa depan dan murid yang suka berdiskusi dan mengeluarkan pendapatnya dengan bernalar kritis dan tidak hanya menerima masukan orang saja, tapi dia juga berpikir apa yang terbaik untuk ke depan. Itu imajinasi saya tentang murid kita di masa depan. Kemudian imajinasi itu dirangkai nanti menjadi kalimat-kalimat, nantinya menjadi sebuah visi. Inilah yang saya rangkai. Saya memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dengan prinsip kemandirian, kreatif, serta selalu menjaga nilai gotong royong dengan kebersamaannya. Dan sekolah saya juga percaya bahwa murid adalah aset bangsa Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan negara Indonesia di berbagai bidang. Maka kita sebagai pendidik harus bergerak maju mengikuti kemajuan zaman untuk tercapainya mewujudkan murid yang bisa bersaing di masa depan. Kemudian saya juga yakin sekolah saya mengutamakan kepentingan murid dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Kemudian saya juga yakin murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berbangsa
agar segala unsur peradaban dan kebudayaan itu dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat diwariskan kepada anak cucu kita nantinya. Itulah yang pendidikan itu. Dan guru di sekolah saya yakin untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada murid dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, menuntut kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan saya juga yakin guru di sekolah saya juga paham bahwa setiap murid sudah memiliki potensi masing-masing dalam dirinya dan anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan kita sebagai guru hanya bisa merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat yang sudah ada. Jadi kita menganggap anak itu datang ke sekolah itu dia sudah punya ilmu dari rumah. Jangan anggap anak itu seperti kertas kosong, tapi anggaplah dia sudah mempunyai ilmu dan kita mengarahkan dia kemana ilmu yang dia dapat di rumah itu. Itulah kodrat alam yang dia ada tadi. Makanya kita hanya sebagai penuntun. Nah, dengan merangkai kata tadi, saya mencoba untuk menjadikan sebuah visi, yaitu menjadikan sekolah tempat mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila. Itulah yang saya coba untuk membuat merangkai sebuah visi dari imajinasi yang saya kemukakan supaya anak kita menjadi manusia beriman di masa akan datang. Inilah dia profil pelajar Pancasila yang harus kita jalankan, nantinya harus kita capai untuk pendidikan di masa yang akan datang. Ada 6. Yang pertama, profil Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah tujuan utama dari pemerintah supaya anak didik itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dan jangan lupa dia akhlaknya. Jadi kita sebagai guru juga bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik, ke arah yang demikian. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila, anak itu juga dituntut untuk kreatif dan bisa bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Artinya berkebinekaan global ini dia walaupun dia meniru mengadopsi, mungkin dia melihat dunia luar secara luas, tetapi dengan semata-mata dia tidak meninggalkan budaya dia sendiri. Jadi kita harus menggalakkan kepada anak mungkin berbagai permainan yang sudah lama tidak ada, bisa kita lakukan permainan di dalam pembelajaran. Kita ciptakan permainan lokal, kita timbulkan kembali kepada anak supaya anak paham dengan budaya daerahnya sendiri, dengan melihat budaya luar tanpa meninggalkan budaya sendiri. Itu gunanya. Kemudian bernalar kritis dan tidak hanya dia menerima saja, tetapi dia mempunyai nalar yang kuat. Apa tujuan orang mungkin melakukan ini, membuat ini, anak kita harapkan seperti itu nantinya. Kemudian nilai mandiri yang ada dalam dirinya. Jadi anak kita itu sedikit-sedikit, Bu, gimana ini Bu? Gimana caranya Bu? Coba kita kasih dia stimulus supaya dia bisa berpikir. Kalau ibu buatkan seperti ini, apa jadinya? Kalau kamu seperti ini, apa jadinya ke belakang? Kita kasih stimulus biar dia berpikir secara kreatif dan secara mandiri, dia bisa berpikir sendiri dan menyelesaikan sendiri apa yang terjadi. Kita hanya sebagai penuntunnya, penunjuk jalan istilahnya. Jadi janganlah dari A sampai Z seperti dulu kita membacakan A sampai Z. Jadi anak itu hanya main cawan jadinya seperti dulu. Kalau sekarang anak harus lebih aktif lagi dan kita hanya sebagai penuntunnya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, dalam budaya kita ini berhubungan dengan disiplin, terutama dengan disiplin dulu semuanya. Budaya positif di sekolah. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Mungkin Wak merasa, nah disiplin, no, you harus disiplin, tapi Wak desiano, bukan ayano. Jangan merasa tidak nyaman kita dengan kata disiplin, tapi mulailah dalam diri kita. Nah, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewan
Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya, mulailah disiplin itu dalam diri kita yang keluar. Jangan kita merasa terpaksa karena si anu, karena aturan, karena ini. Tapi ciptakanlah dari self-disiplin dari dalam diri. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka, kata Ki Hajar Dewantara. Jadi itu yang dikatakan suasana yang merdeka itu ya mulai dari disiplin diri. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin yang dimiliki oleh internal kita, dalam diri kita. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi disiplinkanlah diri kita berasal dari dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita disiplin karena pengaruh atau karena keterpaksaan. Itu tidak akan membuat tidak nyaman dan tidak merdeka, dalam arti tidak merdeka. Nah, di sini kita sebagai guru untuk bisa mungkin mendisiplinkan anak, ada 5 kontrol kita sebagai guru. Ada yang pertama sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada kita sebagai teman, ada sebagai pemantau atau monitor, dan juga sebagai manajer mungkin. Nah, jadi kalau bisa jangan kita menjadi pengontrol anak itu dengan menghukum, dengan membuat dia merasa bersalah. Tetapi jadilah kita sebagai temannya, jadilah kita sebagai pemantau, manajer. Jadi anak itu dia merasa dirinya sendiri aja lagi yang hukum dirinya. Jangan dengan takut kok ibu, kita takut sama guru, nanti kita dihukum. Jangan sampai ada stigma anak seperti itu lagi. Kita usahakan untuk ke depan. Jadi dengan adanya disiplin diri tadi, jangan sampai kita menjadi guru yang penghukum, guru yang membuat orang bersalah. Yang penghukum itu kurang jelas bacanya. Seorang penghukum bisa menguatkan hukuman fisik maupun mental. Jadi bisa berpengaruh kepada fisik dan mental anak kita. Jadi kalau bisa kita pada level yang 3 ini, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau seharusnya kita harapkan. Tapi ketika anak yang sudah melanggar aturan yang terlalu berat, tentunya kita tak lepas juga dari hukuman, kan? Jangan kita lepaskan juga anak kita. Jadi hukuman itu bisa membuat dia merasa diri sendirilah yang berpikir dia ke belakang. Kalau yang saya lakukan tadi itu salah atau benar, kita kasih dia pemikiran seperti itu. Ya, kita kasih dia hukuman fisik. Kalau dulu kan ada yang hormat tiang bendera 2 jam, sekarang tidak boleh lagi. Jadi hukuman kalau bisa hukuman yang berupa bisa dia putar balik apa yang sebenarnya terjadi pada dia tadi. Itu yang seharusnya kita lakukan ke depannya. Itu kontrol guru sekarang ada 5. Kemudian motivasi dari perilaku manusia ada 3, di mana Diane Gresen dalam bukunya Regression Score Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita datang cepat-cepat, takut kena marah, kena apa, janganlah seperti itu lagi. Kalau bisa dalam diri kita. Kalau kita terlambat, kita sendiri yang rugi. Seharusnya dalam diri kita itu yang tertanam seharusnya. Nah, begitu juga dengan anak kita. Seharusnya dia tertanam dalam dirinya, kalau saya terlambat, saya akan rugi. Nanti ibu sudah masuk, kita orang sudah mulai belajar, kita baru datang. Jadi itu yang seharusnya tertanam dalam diri anak seharusnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa yang datang pertama, dia dapat, kita kasih misalkan embel-embel dia. Siapa yang datang awal, ibu kasih hadiah. Itu namanya dia disiplin karena dia pengen dapat sesuatu, bukan dari dirinya. Kemudian
Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang seharusnya yang ada dalam diri anak. Untuk menjadi dirinya sendiri. Itu yang dia percaya, bukan dari imbalan, bukan dari suruhan orang, bukan karena takut hukuman. Nah, itu seharusnya gimana cara bisa kita membuat anak kita seperti itu. Nah, kita bersama-sama bisa berusaha untuk menjadi anak kita disiplin dan bisa mewujudkan hal itu dari dalam dirinya. Jadi tidak bisa satu orang melakukan itu, tapi semua warga sekolah bisa melakukannya dan bisa menjadi budaya lah bagi kita hendaknya lagi. Kemudian di sini kenapa orang itu melakukan kesalahan, melakukan ada yang keliru lah gitu. Mungkin ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Yang pertama, ada pengen dia dengan cinta dan kasih sayang. Mungkin saya terlambat, nanti ibu panggil saya disuruhnya duduk di kantor. Kan ada juga anak-anak yang seperti itu, pengen perhatian mungkin alasannya, mungkin ada anak yang seperti itu. Kemudian kenapa dia melakukan itu? Ada mungkin karena bertahan hidup atau kebutuhan dalam hidupnya. Seperti anak-anak yang suka minta jajan sama temannya misalkan. Kadang-kadang karena uangnya kurang dari orang tua, jadi dia suka minta sama teman. Kadang-kadang kan bukan keinginan dia, tapi karena dia pengen juga melihat orang jajan, jadinya dia minta sama temannya. Nah, itu karena kebutuhan manusia, jadinya dia melanggar aturan kan. Jadi sekarang yang ketiga yaitu kenapa manusia itu berbuat begitu? Karena penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Aku bisa, aku sianu, karena mungkin dia aku kuat, awak bagak, itu istilahnya. Bisa dia melawan si anu, karena mungkin karena keegoisan yang ada di dalamnya. Kemudian kebebasan, ada juga dia kenapa nggak menulis nak? Malas bu, dia pengen bebas sana sini dalam kelas. Nah itu yang ada dalam dirinya. Itu termasuk juga kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Cuman kita sebagai guru bisa hendaknya mengarahkan dan menjadi kontrol dari 5 hal tadi, dari pengontrol tadi. Jadi yang kelima yaitu untuk kesenangan. Mungkin anak-anak itu ada juga yang melakukan kesalahan karena dia senang melihat orang menangis. Ada kan? Ada pengaruh psikis dia mungkin. Senang dia, mungkin di rumah dia sering ditangisi oleh kakaknya, jadi pelampiasannya di sekolah dia senang juga, iseng juga membuat temannya menangis. Itu alasan 5 kebutuhan dasar manusia dalam berbuat tersebut. Kemudian kebutuhan manusia ini kita selesaikan nanti dengan restitusi, dengan cara membuat dia berpikir kembali. Dengan cara restitusi ini dia kita suruh kenapa dia berbuat begitu, kita kasih pandangan. Dia merasa dia sendiri yang harus merasakan kesalahan itu dari dirinya. Jangan sampai kita dengan hukuman baru dia merasa bersalah, tapi buatlah dia merasa menyesal dengan apa yang terbuatnya, dengan dengan kita kasih pandangan-pandangan baik, dengan kasih motivasi, stimulus yang baik, dengan kita kasih bimbingan moral, dengan kita kasih contoh karakter yang baik. Jadi sehingga dia merasa dirinya itu bersalah dan dia mengatakan dia bersalah itu bukan karena kita menghukumnya, tapi karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi itu tujuan dari budaya positif itu, supaya kita jadi membudaya sikap positif ini di sekolah. Jadi modul 1.4 ini itu kemarin tentang deklarasi zona anti bullying. Itu salah satu bentuk budaya positif yang sudah dicanangkan di sekolah kita dan sudah kita berkomitmen untuk melakukannya. Pertama, berkomitmen menghentikan segala jenis kekerasan, baik secara fisik maupun mental. Kemudian menolak segala bentuk bullying, kekerasan, dan pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal.
ketiga, menghargai setiap hak individu untuk terbebas dari segala macam bentuk bullying, kekerasan, dan pelecehan seksual. Ini sudah kita deklarasikan dan hendaknya menjadi budaya bagi kita untuk semua warga sekolah. Bukan hanya anak saja yang menjalankannya, tetapi guru juga. Jangan sampai kita menghukum anak dengan cara verbal kasar, baik secara kata maupun perbuatan. Semoga kita bisa melaksanakannya nanti dan bisa menjadi sekolah contohan sekolah kita dan bisa menjadi mendidik anak kita tanpa adanya kekerasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari modul 1 sampai modul 4 yang telah saya terima selama 2 bulan ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf karena mungkin masih dalam pembelajaran, tak belajar. Saya mohon nanti kolaborasi dari ibu-ibu lain untuk bisa menjalankan dan bisa menerapkan ilmu dari guru penggerak ini. Walaupun hanya 1 orang mungkin di sini, untuk ke depan nanti masih ada terbuka untuk guru-guru muda yang hebat, guru kuat, nanti bisa buka lagi gelombang 6 untuk Kabupaten Padang Pariaman. Semoga kita semua bisa bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.